Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Beneran Kang Mas. Tentu saja video ini akan membawa sampean kepada sebuah fakta untuk membongkar apa yang terjadi dengan sirkuit Bud India kemarin. Pada saat race, apa yang terjadi dengan para pembalapnya? Dan betulkah memang Pecco Bagnaia salah memilih ban? Karena banyak sekali komen-komen dari sampean semuanya tentang wah Pecco salah sih milih ban. Kenapa depannya menggunakan tipe hard atau keras, sementara pembalap lainnya menggunakan tipe medium? Memang Kang Mas ya, kalau kita melakukan justifikasi, memberikan penilaian dari hanya sekedar teori itu sangat gampang IWP paham itu. Akan tetapi setiap motor, setiap riding style pembalapnya itu berbeda. Itulah kenapa IWP ingin bongkar ke sampean fakta sebenarnya dengan Pecco Bagnaia. Itu yang pertama itu ya. Nah, yang kedua adalah dari sisi Marc Marquez Tentu saja kita juga penasaran sebenarnya apa yang terjadi dengan Marquez kemarin. Apa yang membuat Marquez crash? Dan betulkah dari beberapa informasi Marquez ini crash gara-gara dia terlalu nempel Pecco Bagnaia sehingga motornya terhisap turbulensi udara atau dirty air motor dari Pecco Bagnaia. Benarkah demikian? Marc Marquez ternyata belak-belakan Marquez memberikan pencerahan kita semuanya apa yang terjadi pada saat race kemarin, dan ternyata Marquez sangat percaya diri bahwa seandainya, ini seandainya lagi nih seandainya dia tidak crash, dia tidak delosor Kang Mas, maka dia sangat yakin bisa masuk podium dan bertarung melawan Jorge Martin ataupun Fabio Quartararo. Karena kita tahu pada saat Marquez crash itu posisinya di depan Fabio. Nah, ini akan kita bedah seperti apa perkataan dari Marquez, dan juga kita akan membongkar apa yang terjadi dengan Jorge Martin. Martin akhirnya memberikan pencerahan, akhirnya memberikan statement walaupun melalui timnya. Dia nggak ngomong langsung sendiri, akan tetapi dari sana kita tahu sekarang apa yang terjadi dengan Martin. Kenapa dia berkali-kali melakukan kesalahan, dan apa yang terjadi pula dengan racing suite-nya. Benarkah dia sengaja membuka karena dia kepanasan, atau memang ada sesuatu yang membuat resletingnya membuka racing suite-nya? Kita akan membongkar itu, termasuk apa yang terjadi dengan Martin. Kenapa pada saat dia masuk ke pit, kemudian dia tiba-tiba jongkok, dia juga meminta air untuk diguyur ke kepalanya, ke bagian tubuhnya. Tentu saja kita juga sudah tahu sebenarnya dari analisa sepertinya dehidrasi. Namun tentu saja nggak afdol kalau kita nggak membongkar aslinya pernyataan dari pembalap. Soalnya Kang Mas, IWP nggak mau hanya mengira-ngira, IWP nggak mau channel ini khususnya ya, IWP nggak mau berdasarkan hanya memberikan penilaian saja, tapi IWP ingin nyomot perkataan dari pembalap. Itu yang penting Jadi berdasarkan konfirmasi rider langsung, bukan dari sesuatu hal yang sok tahu. Walaupun tentu saja komentator MotoGP itu kan memberikan analisa. IWB Iwan Beneran khususnya channel ini tidak mau memberikan semacam analisa pribadi tapi tanpa bukti-bukti konkret pernyataan dari para pembalap. Makanya pada video ini khusus IWB buat sampean semuanya untuk memberikan gambaran apa yang dikatakan masing-masing pembalap pasca race di sirkuit Bud India kemarin yang memang seru parah. Termasuk juga Fabio Quartararo Nah, ini kita sangat menarik ya. Fabio ini IWB berikan acungan jempol buat Yamaha yang masih pede, di mana motor ini tidak menggunakan Stegosaurus belakang, sayap belakang, karena sayap ini merusak pandangan. Artinya dari pandangan pribadi, motor M1 Yamaha ini masih yang paling normal. Bentuknya paling indah lah bahasanya, paling enak dilihat karena dia ya nggak macem-macem nggak banyak yang namanya aero-aeroan. Dan ternyata kita lihat Fabio bisa merangsek ke posisi ketiga, walaupun ternyata memang ada limitasi di sana. Tenang, kita akan bahas itu apa limitasinya. Dan juga sangat menarik karena ternyata Joan Mir secara pede dia memberikan konfirmasi jika saja tidak ada masalah dengan ban belakangnya. Konfirmasi dari Joan Mir, dia merasakan ada problem dengan bannya pada saat 10 lap terakhir, di mana ada getaran atau vibrasi yang membuat dia akhirnya mengurangi kecepatan dari RC213V. Fabio overtake, kemudian juga KTM Binder overtake. Akan tetapi secara race pace memang dia sangat bagus. Joan Mir juga memberikan konfirmasi
ternyata vibrasi ini hilang pada lap-lap terakhir lah bahasanya. Itu hilang, tapi sudah telat semuanya. Dan kita akan coba bongkar pernyataan seperti apa, jadi sampean tidak akan ragu, Cak. Kita akan bahas dulu yang pertama dengan Peko Bagnaya. Kang Mas, Peko Bagnaya. Kenapa Peko menggunakan ban depan hard? Jadi saya harus tahu Peko ini menggunakan komposisi ban depannya keras, sementara lain-lainnya, para pembalap lain, kita fokus ke ban depan ya. Para pembalap lain menggunakan komposisi rata-rata medium, komponnya medium. Jadi karetnya itu medium, bannya medium. Artinya apa? Ban keras ini akan tidak menguntungkan di awal-awal lap, tapi biasanya akan menguntungkan pada akhir-akhir lap. Makanya kalau saya perhatikan, Peko kemarin luar biasa pada saat pertengahan race dia mampu overtake Jorge Martin yang memang problem. Nah, ini kita katakan problemnya apa, nanti kita akan bahas. Dan konfirmasi pula dari Peko, ada alasan khusus kenapa dia memilih ban tipe keras, bukan medium seperti para pembalap lain. Yang pertama adalah ternyata, Cak, dia merasakan ada keanehan pada GP23. Jadi ini yang kita nggak tahu kan ya. Kita hanya bisa memberikan analisa, kita bisa memberikan semacam penekanan. Wah, itu salah pilih ban, itu IWB. Kenapa sih Peko menggunakan tipe keras? Padahal kan harusnya medium. Nah, nggak begitu juga, Cak. Yang merasakan kan pembalap, Kang Mas, bukan kita. Kita hanya berdasarkan teori, berdasarkan ya data doang, mengira-ngira. Tapi pembalaplah yang merasakan, dan ternyata Peko memberikan konfirmasi bahwa dia tidak nyaman dengan ban medium. Jadi konfirmasi dari Peko, ketika menggunakan ban tipe medium seperti pembalap Ducati lainnya, ban depan gampang ngelok pada saat braking. Nah, ini kan baru tahu kan sampean? Betul, Cak. Jadi konfirmasi dari Peko, justru dia lambat menggunakan tipe medium. Pada saat awal-awal free practice, dia mencoba beberapa tipe ban Michelin yang diberikan, dan ternyata dia tidak cocok menggunakan ban depan medium. Makanya, Cak, kalau dia menggunakan ban medium, justru dia sangat yakin dia akan di belakang dari Jorge Martin cukup jauh. Karena dia merasa tidak ada confidence, tidak ada rasa percaya diri pada saat menggunakan ban tipe medium. Jadi pada saat masuk ke tikungan selalu sering banget ngelok. Itu konfirmasi dari Peko. Dan itulah kenapa dia menggunakan ban tipe keras. Dan ternyata, Cak, dengan menggunakan ban tipe depan keras ini, feel-nya berubah total. Dia merasa pede, dia merasa nyaman, dia merasa confidence, walaupun pada akhirnya dia crash. Nah, untuk memberikan konfirmasi kesampaian apa yang dikatakan Peko, IWB sudah terjemahkan semuanya. Jadi kita akan kutip apa yang dikatakan Peko pasca crash di sirkuit Bhuj, India. Berikut kata Peko Bagnaya. Sulit untuk mengatakannya. Aku mendorong motor terlalu keras. Kami menerima resiko membalap dengan ban yang lebih keras. Kami tidak tahu kenapa, tapi ban depan medium bekerja lebih baik untuk semua pembalap Ducati, tapi bukan untuk motorku. Ya, ada yang aneh dengan motorku. Aku mengalami kesulitan dengan ban medium. Roda depan sering terkunci. Aku juga mengalami masalah dalam pengereman. Oleh karena itu, kami mengambil resiko turun balapan dengan kompon yang lebih keras. Itu solusinya. Dan ternyata dengan ban ini di awal berhasil dengan baik. Feelingku terasa lebih baik dibandingkan dengan ban tipe medium. Namun aku berada di limit, benar-benar berada di atas limit. Jika kalian sudah melampaui batas, hal seperti ini bisa terjadi. Jadi menurutku tidak masalah dengan pemilihan ban depan keras, karena itu memang satu-satunya cara untuk melawan pembalap lain. Bezzecchi tidak terkalahkan hari ini, tapi kami berada di area kecepatan Jorge. Kecepatanku tidak berubah, namun tiba-tiba aku crash. Seharusnya tidak boleh terjadi, karena aku berjuang untuk kejuaraan dunia. Ini adalah kesalahan yang tidak boleh aku lakukan, tapi kita memang sedang bermasalah sejak Misano. Kekuatan terbesar kami adalah fase pengereman, namun sekarang jadi kelemahan kami. Aku tidak bisa memperlambat motor dengan baik. Ban belakang sangat nervous, dan sejujurnya, kami tidak mengerti mengapa bisa terjadi seperti ini. Kami menemukan solusi yang lebih baik hari ini sehingga kami bisa bertarung melawan Jorge. Kami kompetitif tapi feelingku tidak bagus. Seperti yang aku katakan, jika kalian memaksakan diri terlalu jauh, kejatuhan seperti itu bisa terjadi. Tapi tentu saja hal itu tidak seharusnya terjadi dan itu sepenuhnya salahku. Aku sudah meminta maaf kepada tim, seharusnya aku bisa finish kedua. Kami pasti akan menemukan solusi untuk GP Jepang nanti. Yes, itu konfirmasi Peko Bagnaya, Kang Mas. Jadi sudah clear ya dari sini ya, Peko memberikan statement bahwa memang itulah pilihan yang paling tepat buat dia. Akan tetapi memang semuanya on limit, dia mencoba nge-push. Sepertinya memang ada pressure ya, secara mental dia berusaha untuk menjauh dari Jorge Martin, tapi ternyata ya selesai, Cak. Ya, itu jadi teman-teman alasan kenapa Peko Bagnaya memilih ban tipenya adalah tipe yang keras, bukan medium ban depan. Yang pertama, Cak. Yang kedua, kita pengen tahu sebenarnya kenapa, apa yang terjadi dengan Marquez. Kok kayaknya kenceng bener gitu ya, bisa nempel Peko, bahkan berusaha untuk menggedor Peko, berebut di posisi ketiga, dan kecepatannya sangat bagus. Tapi tiba-tiba Marquez ndelosor, Kang Mas. Seandainya Marquez nggak crash,
Pecco crash, ya dia kan berpotensi di depan, berpotensi masuk podium. Itulah yang sangat disesali. Marquez mengatakan bahwa dia sangat menyesal, dia sangat kecewa, dia sangat nyesek bahasanya, Cak. Kenapa dia harus crash? Karena podium menurutnya sekali lagi menurutnya, dengan kecepatannya yang ada RC kemarin, itu dia berpotensi masuk podium. Nah, untuk memberikan gambaran kesampaian apa yang terjadi dan kenapa Marquez bisa melakukan kesalahan, berikut kata Marc Marquez. Jujur, aku sedikit frustasi karena hari ini pada saat race podium terbuka lebar. Peluangnya nyata, namun itulah race. Banyak resiko yang harus kita tempuh. Ketika kalian melihat 3 pembalap di depan yang lebih cepat darimu seperti Bezzecchi, Martin dan Pecco, tentu saja aku harus mengambil terlalu banyak resiko pada lap pertama. Kemudian aku melebar di tikungan 1 dan kehilangan bagian depan. Sebenarnya aku hampir saving, tapi tidak berhasil. Yang terpenting adalah aku menyelesaikan balapan. Kecepatanku juga bagus karena bisa naik podium, jadi ini membuatku senang walaupun aku gagal ke sana. Jadi itu adalah perkataan dari Marquez. Tapi sekarang pertanyaan begini, kenapa RC kencang di Misano? Apakah ada alasan khusus atau Honda menemukan komponen baru atau settingan yang memang luar biasa sehingga RC sekarang improve-nya banyak banget? Tapi ternyata Marquez nggak setuju. Marquez memberikan penegasan bahwa itu gara-gara karakter dari sirkuit yang memang cocok buat motor RC. Berikut kata Marquez. Sebenarnya tidak, settingan dan motor yang kami gunakan mirip Misano. Namun yang membuat kami kencang adalah layout sirkuit ini. India mirip sekali dengan Austin, banyak stop and go. Tikungan menggunakan gigi 1. Kalian lihat yang dilakukan Alex Rins di Austin memang tidak persis sama di sini, tapi sangat mirip, dan tikungan lambat seperti ini kami tidak terlalu kesulitan. Sekarang mari kita lihat apakah di Jepang kita bisa melanjutkan hal yang sama. Akhir pekan yang penting di Motegi dalam banyak aspek. Tapi ya, ini adalah sirkuit kandang Honda. Jadi akan ada tekanan di sana. Bos besar akan datang. Jadi kami akan berusaha melakukan yang terbaik di trek balap. Yes, itu Cak, konfirmasi dari Marquez. Jadi Kang Mas, dari sini bisa kita kesimpulkan bahwa tidak ada yang spesial kemarin kenapa Honda merasa ke depan. Karena dari kacamata pribadi Marquez, memang secara layoutnya cocok dengan Honda. Honda ini lemah pada saat cornering speed, Cak, ya. Jadi pada saat fast corner seperti Mandalika contohnya, Honda kesulitan. Akan tetapi pada posisi sirkuit yang banyak stop and go-nya, walaupun ada straight panjang tapi gigi 1 langsung, kemudian keluar tikungan, itu Honda ternyata superior. Itu yang dikatakan Marquez. Jadi tidak ada sesuatu hal yang istimewa sebenarnya dari spek motornya, setupnya, semuanya sama aja. Jadi nggak ada yang spesial. Makanya hanya kebetulan saja ini cocok. Jadi kalau teman-teman bertanya, kita lihat saja Motegi kayak apa, ya sepertinya memang Marquez sudah memberikan konfirmasi bahwa bukan karena improvement dari motornya, tapi memang karena sirkuitnya yang cocok. Artinya di Motegi ya belum tentu sekencang di sirkuit Bud India nanti. Jadi itu konfirmasi Marquez, Cak. Jadi teman-teman yang mungkin fansboy Marquez ataupun fansboy Honda, jangan happy dulu karena memang RC kencang pada sirkuit yang cocok. Dan kebetulan seperti Austin, kemudian juga saat ini di sirkuit Bud India ini cocok. Itu konfirmasi dari Marquez, ya. Itu yang ngomong pembalap, Cak, bukan IWB loh ya. Konfirmasi dari Joan Mir, Cak. Joan Mir memberikan konfirmasi bahwa sebenarnya dari sisi dia pribadi memang sangat pede bisa masuk podium. Itu yang menarik ya, karena Joan Mir memberikan semacam statement yang terbaru bahwa secara speed dia sangat pede bisa menantang Fabio Quartararo dan juga Jorge Martin kalau tidak ada masalah. Nah, masalahnya apa? Ternyata, Cak, kemarin Joan Mir ini mengalami masalah dengan vibrasi ban belakang. Nah, ini menarik ya. Teman-teman kan nggak tahu pastinya, IWB juga nggak tahu, baru tahu kemarin nih. Jadi, Cak, konfirmasi dari Joan Mir bahwa speed motornya bagus, handling motornya bagus, braking area bagus, akan tetapi Joan Mir menemukan adanya gejala yang aneh pada pertengahan race. Jadi dia merasa ada getaran atau vibrasi pada ban belakang, dan ini membuat dia akhirnya mengendorkan kecepatan. Sampai berpikir nih, wah jangan-jangan nggak bisa finish nih. Akan tetapi ternyata konfirmasi dari Joan Mir, setelah dia terus nge-push motornya, vibrasi itu pelan-pelan hilang, akan tetapi sudah telat ya. Karena dia sudah di overtake Fabio Quartararo, kemudian juga Brad Binder, karena dia sempat hampir crash, Brad Binder sudah overtake. Nah, pada last lap dia mencoba untuk mendekat ke Binder dan berhasil, akan tetapi semua sudah terlambat. Namun yang pasti adalah dari sisi dia pribadi merasakan bahwa RC yang saat ini pada saat di speed booth kemarin memang luar biasa. Berikut kata Joan Mir, balapan yang hebat di sirkuit India. Aku sangat senang dengan penampilan kami selama akhir pekan, dan tentu saja finish di posisi 5 merupakan dorongan besar bagi kami. Aku dan tim melakukan pekerjaan yang baik untuk lebih memahami motornya. Bagaimana kami bisa mencatatkan putaran terbaik dan menjadi cepat di akhir pekan ini. Kami mengalami masalah kecil di akhir balapan yang membuatku terpaksa mundur dan menyerahkan posisi kepada Fabio karena aku merasakan getaran dari ban belakang. Awalnya aku berpikir bakal gagal menyelesaikan balapan,
Namun vibrasi tersebut seiring lap bertambah mulai berkurang. Namun semua sudah terlambat karena lap timeku sudah melambat. Aku yakin jika tidak ada masalah vibrasi bisa mendekati Jorge Martin dan juga Fabio hari ini. Akhirnya aku mendorong dan mencoba mengejar Binder setelah hampir crash. Itu adalah penyelamatan besar. Tapi ya, balapan secara keseluruhan sangat bagus dan aku menikmati waktuku di India. Sekarang mari kita pertahankan performa ini di Jepang. Dan kita lihat seperti apa nanti. Yes, itulah Cak konfirmasi Joan Mir. Jadi dari sini akhirnya kita juga tahu ya pelan-pelan bahwa apa yang dirasakan oleh pembalap. Ternyata ya gara-gara itu Cak. Memang kalau kita perhatikan pada saat race kemarin, pada saat dia mempertahankan posisinya di posisi 4 di belakang Fabio Quartararo dan digedor oleh Binder, itu sangat rapi banget Cak. Joan Mir itu rapi dan kecepatannya memang selalu ya gapnya mendekat, tapi kemudian Binder menjauh lagi, mendekat, menjauh lagi. Artinya secara race pace Joan Mir mampu mempertahankan posisinya, akan tetapi gara-gara problem ya dengan vibrasi bagian ban belakang dan dia pun hampir lost grip ban belakang sehingga di overtake oleh Binder. Ini artinya memang ya dia sepertinya mempertahankan posisinya itu cukup berat, tapi dia happy banget. Itu konfirmasinya ya. Jadi sampean sekarang tinggal komen aja, tinggal menganalisa betulkah jika nggak ada vibrasi ban belakang Joan Mir akan masuk podium. Kayaknya berat ya, kayaknya ya, nggak tahu sih ya, kita belum tahu lah secara asli, tapi konfirmasi dari pembalap begitu. Nah itu Cak ya. Kemudian Kang Mas, nah ini yang terakhir dan paling hot adalah dari Jorge Martin Kang Mas. Jorge Martin, what happened ayat naon dengan kamu Jorge Martin? Jahelah bahasanya Cak. Jadi kita lihat Martin ini memang, wah ini banyak drama ya, kita lihatnya dramanya tuh ya drama yang memang rada-rada membingungkan. Kan di awal kita lihat bagaimana racing suite-nya, resletingnya turun ke bawah. Dan kita lihat kemudian lap time-nya langsung anjlok gara-gara dia fokus untuk menarik resletingnya ke atas. Kemudian dia finish tapi dia seperti kayak mau pingsan ya, bahasanya tuh hampir pingsan. Dan memang informasi dari beberapa media luar, kondisi dari Martin itu cukup mengkhawatirkan pada saat masuk finish. Kemudian dia masuk ke pit, minta diguyur air, dan bahkan pada saat seremoni podium sempat delay gara-gara dia benar-benar nggak punya tenaga. Dia menggelepar di lantai, duduk, dicek oleh para dokter, dan ternyata memang dikonfirmasi bahwa Jorge Martin dehidrasi Cak. Jadi tebakan kita akurat, Jorge Martin dikonfirmasi dehidrasi. Jadi pertanyaan kita adalah, kenapa dengan resletingnya? Apakah itu disengaja oleh Martin dibuka gara-gara dia kepanasan? Karena dehidrasi ini berhubungan dengan rasa panas. Mungkin dia merasa kepanasan dan dibuka mungkin, tapi memang sejauh ini tidak ada konfirmasi, gak ada bukti apapun. Yang jelas saat ini pun good news anyway buat para fans Jorge Martin, karena dari Film Stewart tidak memberikan penalti apapun. Jadi dianggap ini adalah sesuatu yang aman karena dia cepat menutup racing suite-nya. Seandainya itu dibiarkan, kemungkinan besar nggak akan finish karena akan ada black flag dari Film Stewart yang membuat dia harus keluar dari race. Dan ternyata aman Cak. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa dengan racing suite-nya? Dan jawabannya adalah tidak ada jawaban Cak. Itu artinya memang tidak ada konfirmasi apapun dari Jorge Martin. Yang pasti hingga detik ini tidak ada penalti buat Martin, dan itu dianggap sesuatu hal yang aman karena jika mengacu pada peraturan dan seandainya dia tetap terbuka sampai finish, kemungkinan besar akan ada penalti black flag ya, maksudnya dia akan selesai ataupun penalti yang ada konsiderasi khusus lah dari Film Stewart, tapi ternyata kan dia menutup. Jadi itu aman Cak. Kita lihat Fabio mampu dengan luar biasa mempertahankan posisinya. Fabio bahkan mampu hampir overtake Jorge Martin, akan tetapi ternyata dia benar-benar pada kondisi on limit. Dia nggak bisa berbuat apapun pada saat Martin overtake dengan agresif, dan ternyata konfirmasi dari Fabio Quartararo memang dipastikan bahwa dia tidak memiliki traksi sama sekali. Dia sudah gone. Artinya pada saat dia menyalip atau mencoba untuk berebut posisi kedua dengan Martin, itu tidak ada traksi ban belakang sama sekali. Berikut kata Fabio Quartararo, aku bisa melihat apa yang terjadi pada Jorge Martin. Akselerasi yang aku lakukan di tikungan 5 sangat buruk. Aku nge-push motor sekuat tenaga. Aku mencoba mengendalikannya dengan gas, tetapi sayang, grip banku sudah menurun drastis. Aku tidak memiliki traksi sama sekali. Dengan masalah cengkeraman yang kami alami, aku tidak dapat melakukan perlawanan lagi. Juga saat memasuki tikungan 10, aku tidak memiliki kepercayaan diri. Tapi aku bahagia sementara Marco berada di level lain dan kemarin Jorge memenangkan balapan sprint. Kami tidak bisa bertarung dengan maksimal, tetapi kami terus meningkat. Di lap terakhir aku semakin bisa melihat titik lemah kami. Kami harus bekerja pada bagian itu dan mudah-mudahan kami bisa mengambil langkah untuk tahun depan. Kami bisa mempertahankan kecepatan, tapi kami tidak bisa benar-benar melawan. Itu sudah maksimal yang bisa aku berikan kepada Yamaha. Yes, itu konfirmasi dari Fabio Quartararo. Jadi gitu Cak, memang sih kalau kita lihat secara kasat mata, udahlah Cak, kita nggak usah bahas. Memang Ducati adalah the best grid
the best bike in the grid maksudnya ya, itu tidak usah kita bahas terlalu dalam karena memang kelihatan banget bagaimana pada saat last lap terakhir, last lap banget, dimana kita melihat Fabio bertarung melawan Jorge Martin yang sudah kedodoran pun, yang sudah dehidrasi, maka kita memperhatikan Ducati ini memiliki traksi. Jadi pada saat sama-sama buka gas, selalu Ducati selalu lebih ke depan dibandingkan dengan Yamaha, dan itu terlihat sekali bagaimana Fabio berusaha keras, dan memang saat ini bisa kita katakan the best bike in the grid adalah Ducati. Dan kabar tambahan buat sampean semuanya, Cak. Dipastikan bahwa Luca Marini sudah sukses melakukan operasi yang dilakukan oleh dokter di Italia, dan dipastikan ada fracture pada collarbone-nya, Cak. Jadi kita doakan saja supaya kondisinya semakin bagus, dan kita lihat seperti apa nanti, termasuk juga informasi dari Alex Rins yang ternyata operasinya tidak berjalan dengan baik, Cak. Jadi konfirmasi bahwa Alex Rins ternyata masih merasakan sakit pada saat dia ngetes hasil operasinya menggunakan motor 1000cc, dan ini memberikan kita konfirmasi bahwa sepertinya Rins harus menunggu lagi. Kita harapkan akan ada sinyal cerah dari Rins. Kita lihat aja seperti apa, Cak, nanti. Itu yang terakhir sekali, Cak. Jadi konfirmasi semuanya jelas, semuanya on limit. Yamaha pun sudah on limit, tapi luar biasa buat Yamaha dan Fabio, artinya improve banyak, dan kita lihat seperti apa di MotoGP lagi. Dan tentu saja, Cak, ada kabar dan juga rumor yang sangat kuat bahwa Marc Marquez akan mengumumkan statusnya, apakah bersama Honda atau meninggalkan Honda itu di MotoGP nanti. Jadi mari kita dengar seperti apa, mengingat beberapa clue mengarah pada Marquez akan meninggalkan Honda dan gabung kepada Gresini Ducati. Apakah ini akan terbukti? Kita lihat saja pada tanggal 1 nanti di MotoGP Jepang. Ya, itu aja update Iwan Banaran tentang pernyataan lengkap para pembalap MotoGP di sirkuit Bud India, dan tunggu pembahasan IWB tentang MotoGP lainnya. Dan kalau teman suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Aja lali, Cak, sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.